Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Pada suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir terlibat dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapatkan secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, dia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, hal itu tak dia hiraukan dan diangkatnya lagi cangkirnya, tapi lagi-lagi ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas pada malam itu cukup banyak sampai acara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di tengah jalan baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar aja. Kelakuan seperti itu tak boleh dibiarkan berlangsung lama di Baghdad. Tapi apa dayaku hendak menaringnya, pikirnya dalam hati. Aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap sang raja yang bernama Raja Harun ar-Rasyid di istana. Tuanku, ternyata di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal, sangat aneh, lapor Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya sang baginda. Di tepi hutan sana baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak baginda. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri, ucap Abu Nawas. Setelah sholat isya, maka berangkatlah baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik dengan teman-temannya. Maka baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, baginda menolak sehingga dia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ baginda baru sadar bahwa dia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah baginda sampai keringat membasahi seluruh tubuhnya yang gendut itu. Setelah itu barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Sedangkan raja sendiri tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, baginda raja ditampar oleh si Yahudi tersebut. Ketika hendak mengangkat kopi cangkirnya lagi, dia pun terkena tamparan lagi. Begitu seterusnya hingga baginda belum mencicipi bareng sedikit saja kopi yang disuguhkan. Pada pagi harinya, setelah bangun tidur, baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu tadi malam. Engkau biarkan diriku dipermalukan seperti itu, kata baginda. Mohon ampun wahai baginda raja, pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti baginda tak percaya dari itu. Hamba bawa baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tak senonoh itu, jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tak bisa membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi tadi. Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam? Tanya baginda marah. Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tak akan berbuat seperti itu, jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tak disetujui oleh baginda karena menampar orang termasuk perbuatan maksiat, dan baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata baginda. Ampunilah hamba tuanku, ucap si Yahudi memelas. Segera saja baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Raja Harun amat memerintahkan rakyatnya. Dia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya jika menjadi seorang pemimpin, hendaknya mengetahui sendiri apa yang terjadi. Karena itu lebih penting. Jangan hanya menunggu laporan dari anak buahnya. Cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.